Utang luar negeri Indonesia pada Juli 2024 naik 4,1% secara tahunan dan mencapai 414,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 6.332 triliun rupiah. Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 30,2% serta didominasi oleh utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,9% dari total utang luar negeri. Utang luar negeri pemerintah mengalami kenaikan 0,6% secara tahunan pada Juli 2024 menjadi 194,3 miliar dolar Amerika. Dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada surat berharga negara atau SBN, seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Sementara itu, utang luar negeri swasta mencapai 195,2 miliar dolar Amerika Serikat atau mengalami kontraksi 0,1% secara tahunan. Sidang paripurna DPR menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 menjadi undang-undang. Dalam UU APBN 2025, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar 3.005,1 triliun rupiah. Belanja negara 3.621,3 triliun rupiah. Dengan demikian, defisit APBN pada tahun depan sebesar 616,86 triliun rupiah. Kemudian penerimaan perpajakan untuk 2025 ditargetkan mencapai 2.490,9 triliun. Sementara penerimaan negara bukan pajak ditargetkan mencapai 513,6 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kedepannya pelaksanaan APBN 2025 harus tetap disertai kewaspadaan terhadap berbagai resiko seperti tensi global, geopolitik, dan bahkan terjadinya perang. Perlambatan ekonomi China yang merupakan mitra dagang Indonesia dan lesunya ekonomi Eropa serta dinamika ekonomi politik di Amerika Serikat pasca pemilu. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara mengenai dugaan kebocoran 6 juta nomor pokok wajib pajak atau NPWP, termasuk milik Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan telah memerintahkan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan jajarannya untuk melakukan evaluasi. Sri Mulyani mengatakan setelah evaluasi itu, Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan penjelasan secara lengkap. Ia meminta masyarakat untuk menunggu. Sebelumnya, kebocoran data diduga terjadi lagi di Indonesia. Kali ini 6 juta data NPWP diduga bocor dan dijual di Bridge Forum. Di antara jutaan data tersebut, terdapat beberapa data NPWP milik petinggi negara. Salah satunya Presiden Joko Widodo beserta 2 anaknya Gibran Rakabuming Raka dan anak terakhirnya Kaesang Pangarep. Terlihat juga tanggal kebocoran terjadi pada September 2024. Data yang ada berjumlah 6.663.379 dijual 10.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 153,1 miliar rupiah. Bank Sentral Amerika Serikat The Fed mengejutkan dunia dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 50 basis poin ke kisaran 4,75 hingga 5%. Pemangkasan ini merupakan yang pertama sejak Maret 2020 atau 4 tahun lalu saat awal pandemi COVID-19. Sebelumnya The Fed telah mengerek suku bunga 525 basis poin sejak Maret 2022 hingga Juli 2023. The Fed lalu mempertahankan suku bunga di level 5,25 hingga 5,5% pada September 2023 hingga Agustus 2024. The Fed menjelaskan bahwa pemangkasan suku bunga dilakukan karena inflasi Amerika Serikat diyakini telah bergerak menuju kisaran target bank sentral tersebut di angka 2%. Selain itu, faktor utama dari pemangkasan suku bunga hingga 50 basis poin tersebut adalah tingkat pengangguran Amerika Serikat yang melambung.
Amerika Serikat mengajukan gugatan dengan tuntutan ganti rugi lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,5 triliun rupiah ke perusahaan Singapura terkait hancurnya jembatan di Baltimore karena ditabrak kapal kargo MV Dali. Diketahui kapal sepanjang 300 meter itu menabrak jembatan Francis Scott Key 26 Maret lalu. Jalur pelayaran sibuk itu pun terblokir sementara sebanyak 6 pekerja tewas. Kapal ini ternyata dimiliki dan dioperatori perusahaan Singapura Grace Ocean Private Ltd. Perusahaan Singapura lain, Synergy Marine Private, juga dituntut hal yang sama. Gugatan tersebut ditujukan untuk memulihkan lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat biaya yang dikeluarkan dalam menanggapi bencana dan untuk menyingkirkan bertonton puing jembatan. Kapal Dali sendiri kehilangan daya saat meninggalkan pelabuhan Baltimore menuju Sri Lanka dan menabrak jembatan.